Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh, para asatid, para asatidat. Ya Allah, berikan kepada beliau-beliau kesehatan dan umur panjang. Berikan kepada beliau-beliau para guru-guru kekuatan dan kesehatan untuk senantiasa mendampingi dan membimbing kita semua. Allahumma amin. Wabil khusus Abu Madinah yang paling sepuh dan paling memiliki keilmuan tinggi di antara kita. Amin. Yang saya muliakan Bapak Tengku Haji Musannif SEMH, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Ihsan. Selamat datang Kiai PKB yang baru. Sahabat saya Pak Irmawan ini begitu jadi pengurus dipanggil Gus Irmawan. Jadi kalau Kiai Musannif ini senior pasti dipanggil Kiai. Tapi kalau Pak Irmawan dipanggil Gus. Saya juga nggak mau dipanggil Kiai. Saya lebih suka dipanggil Gus. Kenapa? Karena Gus masih boleh nakal dikit-dikit. Itu Pak Irmawan itu, yang nakal Pak Irmawan. Yang saya muliakan Bapak Tengku Muhammad Faisal beserta putra-putri dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Madirul Ma'had Dayah Darul Ihsan. Semoga para keluarga dan seluruh guru-guru santri semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri Darul Ihsan mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat, ilmu yang berlandasan ajaran-ajaran yang sanadnya nyambung junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Amin. Para kiai, para ulama yang banyak sekali yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya karena waktu. Tapi kita hormati Syekh Abu Mu'az Muhammad Abdul Haywinah dari Mesir yang saya muliakan. Seluruh pimpinan-pimpinan partai, para tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh ibu-ibu ini terutama. Ibu-ibu ini lebih militan dan lebih fanatik memenangkan Amin 2024. Terima kasih semuanya. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan, sungguh saya berbahagia dan marilah kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita semua tetap istiqomah dalam perjuangan izul Islam wal muslimin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Anak-anakku para santri yang saya cintai, salah satu kelebihan kalian sebagai santri adalah kalian dididik selain ilmu juga kemandirian dan daya tahan, digembleng dengan kekuatan batiniah, kekuatan mental, kekuatan lahiriah. Jadi insya Allah santri itu kalau lulus pesantren kuat lahir dan batinnya. Amin. Itu yang disebut modal kepemimpinan. Modal kepemimpinan itu integrasi antara kekuatan spiritual batiniah dengan kekuatan lahiriah physically. Alhamdulillah, saya dan Mas Anies adalah dui tunggal santri yang insya Allah melanjutkan cita-cita kalian di dalam mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Saya dan Pak Anies Baswedan telah ditakdirkan untuk menjadi satu kesatuan dui tunggal
yang berbasis kekuatan kultur, yang berbasis kekuatan keagamaan, yang berbasis kekuatan pesantren-pesantren di Indonesia, daya-daya di seluruh Indonesia. Insya Allah perintah Kiai Musannif, perintah ulama-ulama Aceh akan terdepan dalam pelaksanaan kepemimpinan pemerintahan di masa yang akan datang. Amin. Jadi kenapa kami menawarkan perubahan? Karena kami tahu bangsa ini kaya raya, bangsa ini penduduknya luar biasa besar, bangsa ini memiliki kekuatan spiritual keagamaan yang kokoh. Seharusnya, semestinya bangsa ini lebih cepat makmur, lebih cepat adil, lebih cepat sejahtera. Akan tetapi senantiasa memiliki banyak hambatan. Insya Allah Dwi Tunggal Anies Muhaimin siap mempercepat semua kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kita. Amin. 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 Perubahan salah satunya adalah merubah cara kerja pemerintahan, merubah cara kita menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas konstitusi kita. Contohnya, kalau pembangunan ekonomi selama ini hanya mengedepankan yang disebut sebagai pertumbuhan, tidak berpikir soal pemerataan. Makanya wajar kalau yang besar tambah besar, yang kecil tambah kecil. Kita ingin merubah, harus masuk unsur keadilan di dalam seluruh aspek pembangunan nasional melalui peran pemerintah dan negara. Aspek keadilan itu artinya apa? Semua kebijakan harus berubah. Bapak Ibu sekalian, setuju perubahan? Kalau saya ngomong perubahan, tolong dijawab amin. Perubahan, perubahan, perubahan. Perubahan itu antara lain kita membangun tidak saja berdasarkan sektor. Sektor itu misalnya infrastruktur, sektor apa lagi? Apa? Pendidikan, kesehatan, apalagi budaya, agama, itu sektor. Itu kita lanjutkan. Kita harus nambah aspek keadilan. Apa itu? Teritorial. Teritorial itu apa? Region, zona dan daerah regionalnya. Oleh karena itu, sebagai pemerintah yang adil, yang tidak hanya bekerja secara sektoral, maka semua tuntutan Gus Irmawan itu pasti kami laksanakan dengan sesungguh-sungguhnya. Karena apa? Pembangunan harus mempertimbangkan region-region yang berbeda. Nangro Aceh Darussalam memiliki kekhasannya sebagai daerah khusus yang juga harus memperhatikan kekhususannya. Apa itu? Kalau kami memerintah nanti, Pak Anies dan saya akan kita lanjutkan dana untuk kekhususan Aceh, bukan hanya sampai 2027, akan kita perpanjang terus dan perpanjang terus. Amin. Bahkan kalau pemerintah daerah Aceh melaksanakan pembangunan dengan dana khusus secara adil, transparan dan digunakan untuk rakyat, kita tambahi dan kita perpanjang sampai kiamat. Allahumma amin. Syaratnya betul-betul dinikmati dan dirasakan oleh rakyat, terutama yang membutuhkan. Oleh karena itu, insya Allah Gus Irmawan, harapan untuk memperpanjang itu akan kita lanjutkan semaksimal mungkin. Allahumma amin. Itu yang disebut keadilan sektoral dan keadilan teritorial regional. Papua misalnya, Papua itu sumber daya alamnya dahsyat. Emasnya saja bukan hanya menambah pendapatan negara, emasnya juga menguntungkan Amerika. Bayangkan,
Papua negeri Indonesia, emasnya menguntungkan Amerika. Kita harus rubah. Untuk kekhususan Papua harus ada pemerataan semesta, pemerataan total. Rakyat Papua harus mendapatkan kemakmuran dari bumi yang kaya raya itu. Allahumma amin. Begitu juga gas di Aceh, sumber daya alam Aceh. Karena itu Ustadz apa tadi? Ustadz Tengku Bulkaidi tadi bilang, kami tidak ingin dibohongi lagi. Insya Allah Anies Muhaimin tidak akan pernah bohong untuk Aceh yang kita rindukan. Amin. Inilah yang disebut teritorial. Inilah yang disebut keadilan sektoral dan teritorial. Setiap provinsi punya kekhasan. Kita juga mengerti cara membangun dan memakmurkan dengan cepat bangsa kita. Dengan demikian, amin, Anies Muhaimin akan mewujudkan cita-cita kita semua dalam 2024-2029. Allahumma amin. Gus Irmawan tadi juga menyampaikan yang kedua soal pelaksanaan undang-undang. Ini salah satu yang menjadikan kita lamban di dalam membangun adalah pembiaran dalam pelaksanaan undang-undang. Terlalu lamanya aturan undang-undang diturunkan dalam perpres dan peraturan-peraturan di bawahnya. Begitu kami dilantik, insya Allah seluruh perintah konstitusi dan undang-undang akan kita cek dan laksanakan. Termasuk undang-undang khusus Aceh ini akan kita turunkan dan kita jalankan seluruh perintah-perintahnya sesuai dengan komitmen bersama waktu itu. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saya juga berterima kasih. Semua ingin Anies Muhaimin amin menang di Nangro Aceh Darussalam. Mohon maaf suara agak serak, kampanye terus soalnya. Kita menyaksikan gairah yang luar biasa, semua semangat. Bahkan maunya Pak Irmawan 70% diralat, 90%. Pak Taufik malah 95%. Terima kasih atas kerja kerasnya. Pak Taufik juga cerita dulu, setahun yang lalu sudah dirintis penggabungan Anies dengan Muhaimin Iskandar. Kenapa baru terlaksana September, 2 September? Ini proses. Banyak yang nggak suka kalau Anies bersatu dengan Muhaimin. Makanya ada proses waktu, tetapi alhamdulillah Allah mentakdirkan Anies Muhaimin telah terjadi dan ini adalah perubahan terbaik untuk bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Karena itu terima kasih usaha ikhtiar kerja ibu-ibu semua, kiai, ulama, dan tokoh-tokoh semua untuk mentargetkan perolehan 90%-an ini. Ini merupakan amanah yang menjadikan komitmen kesungguhan kami untuk menjalankan seluruh aspirasi yang ada di dalam titipan kepercayaan kepada kami. Akan tetapi kita semua harus waspada karena kompetisi Pilpres ini sangat keras. Saya ingin menyampaikan salam dari para ulama-ulama di Jawa Timur kepada para abu-abu dan kiai di seluruh Nangro Aceh Darussalam. Beliau-beliau yang di Jawa Timur menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau-beliau sudah lama bergerak dan bekerja. Akhir-akhir ini godaan dan tantangan tidak mudah. Yang sudah viral, ada ulama kiai didatangin uang miliaran. Tapi ada kiai yang bilang kepada kami, tenang aja, meskipun kita diberi uang besar, kami kumpulkan uang itu tidak kami anggap, kami tetap istiqomah bersama, amin. Karena akidah keyakinan kami tidak bisa dibeli dengan uang dan apapun. Hari ini banyak uang beredar termasuk di rakyat yang itu bersifat bantuan sosial, itu nggak ada urusannya sama pemilu. Yang itu bersifat PKH,
program Keluarga Harapan, bantuan sembako, bantuan sosial yang dari anggaran negara itu bukan dari calon tertentu, itu dari kesepakatan DPR dan pemerintah. Itu uang rakyat untuk rakyat, jadi tidak boleh ada yang mengklaim bantuan-bantuan itu untuk salah satu calon. Ini yang bikin undang-undang ini Pak Haji Cucun Samsurizal ini, Wakil Ketua Anggaran DPR RI. Termasuk tadi Kiai Haji Musanif tadi menyampaikan pesantren undang-undang yang sudah kita buat. Kenapa saya disebut Panglima Santri? Karena saya bersama Haji Cucun termasuk lama berjuang agar ada undang-undang pesantren menyontoh apa yang ada di Aceh yang bernama Konun Penyelenggaraan Dayah. Itu udah lama memang menjadi referensi kami. Nah, alhamdulillah akhirnya terwujud undang-undang. Sekarang ditindaklanjuti dengan dana abadi pesantren 1 tahun yang lalu. Jadi dana abadi pesantren memang belum besar. Berapa Pak Haji Cucun? Baru sampai angka 2 triliun setahun yang lalu. Kecil, tapi sudah kita mulai. Insya Allah, amin menang, dana abadi pesantren 200 triliun di masa yang akan datang. Amin. Jadi kalau ada yang ngomong mengklaim dana abadi pesantren, kita sudah mulai 1 tahun yang lalu. Diawali bertahap, insya Allah 2024 akan menjadi lebih besar lagi. Allahumma amin. Para kiai, para ulama, para abu yang saya muliakan, saya cintai, saya taati. Kami berdua, Mas Anies dan saya, berkomitmen bahwa cara kerja yang baik, cara kerja yang tepat, cara kerja yang serius untuk membawa perubahan adalah memasukkan unsur keadilan di dalam setiap keputusan pemerintah. Jadi pemerintah nanti setiap keputusannya harus berpikir adil atau tidak, harus berpikir sama dan setara atau tidak, menguntungkan sekelompok kecil orang atau tidak. Misalnya kepemilikan penggunaan lahan-lahan, tanah-tanah negara yang ribuan hektar, ratusan ribu hektar hanya dinikmati segelintir orang. Maka tugas kami dalam waktu singkat adalah distribusi lahan. Rakyat harus mendapatkan lahan sama rata dan mendapatkan keadilan mendapatkan lahan. Bukan hanya segelintir orang. Ini cuma ada nggak sampai orang 20 menguasai jutaan ribu hektar. Kita ingin keadilan terwujud, kita harus distribusi lahan agar rakyat punya akses kepada lahan dan rakyat berproduksi dengan baik untuk kepentingan ekonomi bangsa kita. Allahumma amin. Karena itu contoh-contoh aspek keadilan itulah yang menjadi komitmen kami. Insya Allah Dwi Tunggal Santri ini akan mewujudkan keadilan semaksimal mungkin untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Amin. Terima kasih atas seluruh perhatian dan kesungguhan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para ulama yang telah terus mendoakan kami juga. Kami ucapkan terima kasih. Allah yang akan membalas, dan dukungan serta kesungguhan Bapak Ibu, para kiai, para ulama, para abu akan menjadi amanah yang akan terus kita jalankan dan laksanakan. Insya Allah meskipun saingannya berat, tapi saya menangkap dari Aceh hingga Papua, suara perubahan tidak bisa dibendung dan tidak bisa diganggu. Allahumma amin. Suara perubahan tidak akan bisa dihambat oleh siapapun, karena suara perubahan adalah sunnatullah yang akan terjadi karena kita merindukan kemaslahatan. Amin. Suara perubahan tidak akan bisa dibendung, tidak akan bisa dihambat, tidak akan bisa diganggu, karena takdir perubahan bersama ikhtiar kita semua akan terwujud 2024, dan insya Allah amin menang 1 putaran 2024 yang akan datang. Amin. Perubahan, amin. Perubahan, amin. Perubahan, amin.
perubahan. Terima kasih kepada